Asa Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum 1 termodinamika. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Namun, perpindahan energi ini memiliki perbedaan, yaitu energi berpindah dalam bentuk kalor ketika terjadi perbedaan temperatur, sedangkan perpindahan dalam bentuk usaha atau kerja tidak tergantung pada perbedaan temperatur. Jadi, secara singkat dapat dikatakan termodinamika adalah studi tentang kalor yang berpindah. Dalam termodinamika ada dua istilah yang perlu diketahui. Yang pertama sistem dan yang kedua adalah lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Contohnya di dalam ruangan ini ada banyak sekali udara sehingga dapat dikatakan udara dalam ruangan ini disebut sebagai sistem. Sedangkan udara yang ada di luar ruangan ini atau cahaya matahari yang ada di luar ruangan ini dapat dikatakan sebagai lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan bahas hukum 1 termodinamika. Sebelumnya, saya mau bertanya, pernahkah Anda memasak air? Pastinya pernah dong ya. Pada saat kalian memasak air tanpa kalian sadari, berarti kalian sudah mengamati peristiwa yang berkaitan dengan hukum 1 termodinamika. Pada saat memasak air, berarti air di dalam panci atau teko yang kita amati itu disebut sistem, sedangkan pemanas yang kita gunakan, kemudian suhu, dapur, itu bisa disebut sebagai lingkungan. Kalau diperhatikan, tutup teko juga bergerak-gerak. Nah, dalam ilmu termodinamika, air tersebut melakukan usaha. Inilah yang disebut hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika mengatakan bahwa jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha yang digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Atau secara otomatis, hukum 1 termodinamika dapat dituliskan Jadi, dengan adanya usaha, dengan adanya perubahan energi dalam, maka timbullah kalor. Secara matematis, kalor yang dihasilkan harus sama dengan perubahan energi dalamnya dan usahanya. Jadi, misalnya, Hi nilainya adalah 200 Joule, maka delta U plus W jumlahnya juga harus sama, 200 Joule. Hal ini didasari oleh hukum kekekalan energi. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penggunaan persamaan ini, yaitu penggunaan tanda positif dan penggunaan tanda negatif. Hi bernilai positif ketika kalor yang kalian berikan ke sistem atau sistem menerima kalor, dan Hi bernilai negatif ketika sistem yang melepas kalor. Kemudian W bernilai positif ketika sistem melakukan usaha, dan W bernilai negatif ketika sistem dikenakan usaha atau sistem menerima usaha. Dan yang terakhir, delta U atau energi dalam yang bertanda positif, artinya energi dalam sistem itu bertambah. Dan delta U bertanda negatif, artinya energi dalam sistem itu berkurang. Bagaimana? Dari sini masih bisa dipahami kan? Agar kalian lebih paham, coba kalian lihat contoh soal berikut. Jika kalor sebanyak 300 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, sambil pada sistem tersebut dilakukan usaha sebesar 600 Joule, keadaan energi dalam sistem gas adalah option A, naik 600 Joule, B, turun 600 Joule, C, naik 660 Joule, D, turun 660 Joule, dan E, naik 900 Joule. Bagaimana menurut kalian? Jawabannya apa? Oke, akan saya bahas. Di soal tersebut tertulis
jika kalor sebanyak 300 kalori dikeluarkan. Jadi, Hi sama dengan min 300 kalori, Hi sama dengan min 300 kalori dikali 4,2 sama dengan min 1260 Joule. W sama dengan min 600 Joule. Sistem menerima W. Ditanya berapa delta U? Hi sama dengan delta U plus W, seperti rumus yang saya berikan di awal tadi. Min 1260 Joule sama dengan delta U min 600 Joule. Delta U sama dengan min 1260 Joule ditambah 600 Joule sama dengan min 660 Joule. Jadi jawabannya adalah option D. Bagaimana jawaban kalian, benar atau salah? Hukum satu termodinamika juga diterapkan dalam tubuh manusia. Manusia membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas maupun untuk pertumbuhan. Peristiwa perubahan energi dalam tubuh dinamakan metabolisme. Ketika melakukan kerja, terjadi penurunan energi dalam tubuh. Oleh karena itu, diperlukan tambahan energi untuk mengimbanginya. Pada siang hari, kondisinya panas. Pada saat panas, manusia kehilangan energi, akibatnya kalor dari dalam tubuh lebih rendah dibandingkan kalor lingkungan. Biasanya, langkah manusia untuk menstabilkannya dengan meneduh di bawah pohon, memakai topi, maupun menggunakan payung. Nah, adanya kerja energi dan kalor merupakan konsep dasar dari hukum satu termodinamika. Bagaimana hukum satu termodinamika? Mudah bukan?